Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah pengantar statistika matematika yang diampu oleh Ibu Ratri Rahayu SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai fungsi pembangkit momen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiansyah Romandona, NIM 2019-35004. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Selain itu, penentuan distribusi baru dari peubah acak yang baru merupakan kegunaan lain dari fungsi pembangkit momen. Definisi 6.14 mengenai fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X atau dinotasikan dengan mxt didefinisikan sebagai mxt sama dengan E pangkat Tx untuk negatif H kurang dari T dan T kurang dari H dan H lebih dari 0. Definisi 6.15 mengenai fungsi pembangkit momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mx T kecil sama dengan sigma X E kecil pangkat Tx dikali Px. Kemudian definisi 6.16 mengenai fungsi pembangkit momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mx T kecil sama dengan integral E kecil pangkat Tx dikali Fx. Berikut ini akan dijelaskan dua cara dalam pembuktian bahwa fungsi pembangkit momen itu bisa menghasilkan momen-momen. 1. Jika dari definisi 6.14 E kecil pangkat Tx diuraikan dengan menggunakan perluasan deret Maclaurin, maka akan diperoleh mx T kecil sama dengan E kecil pangkat Tx sama dengan E 1 ditambah Tx ditambah Tx kuadrat per 2 faktorial ditambah Tx pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya, sama dengan 1 ditambah T kali E X ditambah T kuadrat per 2 faktorial dikali E X kuadrat ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial dikali E X pangkat 3 sampai seterusnya. Jika mx T kecil diturunkan terhadap T, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh mx aksen T sama dengan EX ditambah 2T per 2 faktorial dikali EX kuadrat ditambah 3 kali T kuadrat ditambah per 3 faktorial dikali X pangkat 3 sampai seterusnya, ditambah sampai seterusnya. Kemudian mx aksen karena T nya tadi sama dengan 0 sama dengan
menjadi EX, yaitu sama dengan new aksen 1. Kemudian MX aksen 2T sama dengan EX pangkat 2 ditambah 6T per 3 faktorial EX pangkat 3 sampai seterusnya dengan rumus. Jika ditambah lagi menggunakan rumus R dikali R dikurangi 1 kali T pangkat R dikurangi 2 per R faktorial dikali EX pangkat R. MX aksen 2, jika T nya sama dengan 0 maka mendapatkan EX pangkat 2 sama dengan juga dengan new aksen 2. Kemudian MX aksen 3T sama dengan EX pangkat 3 sampai seterusnya dengan menggunakan rumus R dikali R dalam kurung R dikurangi 1 dikali dalam kurung R dikurangi 2 dikali T pangkat R dikurangi 2 per R faktorial dikali EX pangkat R. Hampir sama dengan sebelumnya, maka mendapatkan MX aksen 3 karena T nya sama dengan 0 sama dengan EX pangkat 3 sama dengan new aksen 3. Demikian seterusnya, sehingga apabila MXT diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh MX aksen 0 sama dengan EX pangkat R sama dengan new R aksen 2. Dalam hal ini kita akan menurunkan terhadap T dari perumusan pada definisi 6.14. MX T sama dengan dalam kurung E kecil pangkat TX. Maka MX aksen 1T sama dengan EX dikali E kecil pangkat TX, mendapatkan jika T nya sama dengan 0 maka MX aksen 1 0 sama dengan E dikali X dikali E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1, maka E sama dengan EX sama dengan new aksen 1. Demikian seterusnya, sehingga apabila MXT diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh MX R aksen MX aksen R 0 sama dengan X pangkat R sama dengan new aksen R. Dalil 6.5, penurunan momen dari fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, dan MX dalam kurung T kecil adalah fungsi pembangkit momennya, maka MX aksen R sebanyak R dalam kurung T kecil
Kemudian T sama dengan 0 sama dengan new aksen R sebanyak R. Fungsi pembangkit momen. Jika kita memperhatikan uraian di atas, maka syarat bahwa fungsi pembangkit momen akan menghasilkan momen-momen adalah ketika T lebih dari negatif H dan kurang dari H dan H lebih dari 0. Apa artinya? Coba kita substitusikan beberapa nilai H ke dalam T lebih dari negatif H dan kurang dari H. Untuk H sama dengan setengah akan diperoleh T lebih dari negatif setengah dan kurang dari setengah. Untuk H sama dengan 1 akan diperoleh T lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Untuk H sama dengan 10 akan diperoleh T lebih dari negatif 10 dan kurang dari 10. Untuk H sama dengan 25 akan diperoleh T lebih dari negatif 25 dan kurang dari 25. Dan seterusnya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai T itu harus mencakup 0. Akibatnya, apabila fungsi pembangkit momen menghasilkan sebuah fungsi T dengan harga T-nya tidak sama dengan 0, maka kita harus menentukan fungsi pembangkit momen yang berlaku untuk harga T sama dengan 0. Contoh 6.18. Misalnya fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/4 dikali matriks 2X dengan syarat X sama dengan 0, 1, 2. A. Tentukan fungsi pembangkit momen dari X. B. Hitung new aksen 1 dan new aksen 2 berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. Penyelesaian. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen diskrit, maka fungsi pembangkit momennya mx dalam kurung T kecil sama dengan sigma x E kecil pangkat dx dikali px sama dengan sigma 2x0 E pangkat tx dikali 1/4 dikali matriks 2x didapatkan 1/4 dikali dalam kurung 1 ditambah E pangkat T dikali 2/1 ditambah E pangkat 2T dikali 2/2. MXT sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 1 ditambah 2 dikali E pangkat T ditambah E pangkat 2T dengan syarat T anggota bilangan real. B. Untuk new aksen 1 sama dengan mx aksen T dengan syarat T sama dengan 0 didapatkan 1/4 dikali dalam kurung 2 dikali E pangkat T ditambah 2 dikali E pangkat 2T sama dengan 1/4 dikali dalam kurung 2 tambah 2 new aksen satunya mendapatkan 1. Kemudian untuk new aksen 2 sama dengan mx aksen T dengan syarat T sama dengan 0 didapatkan 1/4 dikali dalam kurung 2 kali E pangkat T ditambah 4 dikali E pangkat 2T menjadi 1/4 dikali dalam kurung 2 tambah 4 mendapatkan new aksen 2 nya sama dengan 1,5. Dan untuk contoh 6.19,
Misalnya fungsi peluang dari X berbentuk fx sama dengan 2x per 3 dengan syarat X lebih dari 1 dan X kurang dari 2 sama dengan 0 dengan syarat fx sama dengan 0 dengan syarat X lainnya. A. Tentukan fungsi pembangkit momen dari X. B. Hitung new aksen 1 dan new aksen 2 berdasarkan hasil fungsi pembangkit momen. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X-nya mx dalam kurung T kecil sama dengan integral tak hingga pangkat Tx dikali fx sama dengan integral 1 sampai tak hingga Tx dikali fx sama ditambah integral 2 sampai 1 pangkat Tx dikali fx ditambah integral 2 sampai tak hingga pangkat Tx dikali fx sama dengan integral 1 sampai negatif tak hingga pangkat Tx dikali 0 ditambah integral 2 sampai 1 Tx dikali 2x per 3 dx ditambah integral 2 sampai tak hingga pangkat Tx dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2 per 3 integral 2 sampai 1 x dikali pangkat Tx ditambah sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 2 per 3 integral 2 sampai 1 x dikali pangkat Tx. Dengan penyelesaian integral secara parsial, maka akan diperoleh mx dalam kurung T kecil sama dengan 2 dikali dalam kurung 2T dikurangi 1 dikali pangkat 2T ditambah 2 dalam kurung 1 dikurangi T dikali pangkat T per 3T kuadrat dengan syarat T tidak sama dengan 0. Kita akan mencari mx dalam kurung T kecil untuk T sama dengan 0 dengan menggunakan dalil L'Hospital. Mx dalam kurung T kecil sama dengan limit T mendekati 0 2 dalam kurung 2T dikurangi 1 dikali pangkat 2T ditambah 2 dalam kurung 1 dikurangi T dikali pangkat T per 3T kuadrat sama dengan limit T mendekati 0 8T dikali pangkat 2 ditambah 2T dikali pangkat T per 6T sama dengan limit T mendekati 0 16T dikali pangkat 2T ditambah 8 dikali pangkat 2T dikurangi 2T dikali pangkat T dikurangi 2 dikali pangkat T per 6T. mxt sama dengan 1. Sehingga fungsi pembangkit momen dari X berbentuk mxt sama dengan 2 dikali dalam kurung 2T dikurangi 1 dikali pangkat 2T ditambah 2 dalam kurung 1 dikurangi T dikali pangkat T per 3T kuadrat dengan syarat T tidak sama dengan 0
B. Menghitung new aksen 1 dan new aksen 2. Perhitungan new aksen 1 dan new aksen 2 digunakan fungsi turunan. Pertama, new aksen 1 sama dengan mx aksen dalam kurung t sama dengan 0 sama dengan m aksen t sama dengan 0 sama dengan m aksen 0. M aksen 0 ada apabila m aksen ditambah 0 ada, m aksen dikurangi 0 ada, dan m aksen ditambah 0 sama dengan m aksen dikurangi 0. M aksen ditambah 0 sama dengan limit t mendekati 0. M dalam kurung t dikurangi m 0 per t sama dengan limit t mendekati 0 2 dikali dalam kurung 2t dikurangi 1 dikali e pangkat 2t ditambah 2 dikali 1 dikurangi t dikali e pangkat t per 3t kuadrat dikurangi 1 per t sama dengan limit t mendekati 0 2 dikali dalam kurung 2t dikurangi 1 e pangkat 2t ditambah 2 dikali 1 dikurangi t dikali e pangkat t dikurangi 3t kuadrat per 3t pangkat 3 sama dengan limit t mendekati 0 8t dikali e pangkat 2t dikurangi 2t dikali e pangkat t dikurangi 6t per 9t kuadrat sama dengan limit t mendekati 0 16t dikali e pangkat 2t ditambah 8e pangkat 2t dikurangi 2t dikali e pangkat t dikurangi 2e pangkat t per 18t sama dengan limit t mendekati 0 32t dikali e pangkat 2t ditambah 32 e pangkat 2t dikurangi 2t dikali e pangkat t dikurangi 4 e pangkat t per 18 maka m aksen tambah 0 sama dengan 28 per 18 sama dengan 14 per 9. Dengan cara yang sama akan diperoleh m aksen dikurangi 0 sama dengan 14 per 9. Jadi new aksen satunya sama dengan 14 per 9. Kedua, untuk new aksen 2 sama dengan mx aksen 2 dalam kurung t sama dengan 0 sama dengan m aksen 2 dalam kurung t sama dengan 0 sama dengan m aksen 2 0. M aksen 2 0 ada apabila M aksen tambah 0 ada, M aksen dikurangi 0 ada, dan M aksen 2 ditambah 0 sama dengan M aksen 2 dikurangi 0. Dari 1 sudah diperoleh seperti berikut. Maka M2 aksen ditambah 0 sama dengan limit T mendekati 0. M aksen T dikurangi M aksen 0 per T sama dengan limit T mendekati 0 4E pangkat 2T dikali 2T kuadrat dikurangi 2T ditambah 1 dikurangi 2E pangkat T dikali dalam kurung T kuadrat dikurangi 2T ditambah 2 per 3T kuadrat dikurangi 14 per 9 per T sama dengan limit T mendekati 0 4E pangkat 2T
dalam kurung 2t kuadrat dikurangi 2t ditambah 1 dikurangi 2e pangkat t dikali dalam kurung t kuadrat dikurangi 2t ditambah 2 dikurangi 14 t pangkat 3 per 3 per 3 t pangkat 4. Sama dengan limit t mendekati 0 16 t kuadrat dikali e pangkat 2t dikurangi 2t kuadrat dikali e pangkat t dikurangi 14 t kuadrat per 12 t pangkat 3 sama dengan limit t mendekati 0 16 e pangkat 2t dikurangi 2e pangkat t dikurangi 14 per 12 t sama dengan limit t mendekati 0 32 dikali e pangkat 2t dikurangi 2 kali e pangkat t per 12 maka mendapatkan 32 dikurangi 2 per 12 dan M2 aksen ditambah 0 sama dengan 2,5. Dengan cara yang sama akan diperoleh M2 aksen dikurangi 0 sama dengan 2,5. Jadi untuk new aksen 2 nya sama dengan 2,5. Kemudian sifat fungsi pembangkit momen. Dalil 6.6 jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta maka MCX dalam kurung T sama dengan MX dalam kurung CT. Dibuktikan berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen maka MCX dalam kurung T sama dengan E dalam kurung E kecil pangkat T kali CX sama dengan E dalam kurung E kecil pangkat CT kali X. Maka didapatkan MCX dalam kurung T sama dengan MX CT, maka terbukti. Kemudian untuk dalil 6.7 jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta maka MX ditambah C dalam kurung T sama dengan E pangkat CT dikali MX dalam kurung T. Dibuktikan berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen maka MX tambah C dalam kurung T sama dengan E dalam kurung E kecil pangkat T dikali dalam kurung X ditambah C sama dengan E dalam kurung E kecil pangkat TX dikali E kecil pangkat CT sama dengan E kecil CT dikali E besar dalam kurung E kecil pangkat TX. Maka MX ditambah C dalam kurung T sama dengan E kecil pangkat CT dikali MX dalam kurung T dan terbukti. Dalil 6.8 jika X adalah peubah acak sedangkan A dan B adalah dua buah konstanta maka MX plus A per B dalam kurung T sama dengan E kecil pangkat AT per B dikali MX dalam kurung T per B. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen maka MX plus A per B dalam kurung T sama dengan E dikali dalam kurung E kali T pangkat T dikali dalam kurung XA per B sama dengan E dalam kurung E kali T pangkat TX per B dikali E pangkat AT per B sama dengan E kecil pangkat AT per B dikali E besar dalam kurung E kecil pangkat TX per B.
maka terbukti mx plus a per b dalam kurung t sama dengan e kecil pangkat a t per b dikali mx dalam kurung t per b. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.